Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita masuk di halaman yang ke-11 tentang Manhiya At-Ta'ifatul Mansurah. Siapa golongan yang akan ditolong itu? Penulis membawakan yang pertama, hadis Nabi SAW meriwayat Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man hadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran, tidak memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, hadis ini diterangkan tentang satu kelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Itu yang disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong. Lah siapa mereka itu? Nanti penjelasan ulama. Jama'atun minal muslimin alladzina yattabi'una dinal islami as-sahih wa yasbutuna alaihi wa la yadurruhum man halafahum aw hadalahum wa yudhiruna alal haq. Satu kelompok yang ditolong itu sekelompok dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengikuti agama Islam yang benar. Mungkin sudah berlalu. Agama Islam yang benar itu mengikuti Quran dan hadis, tapi sesuai dengan apa yang dimaukan Quran. Mengikuti hadis Nabi SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Kalau bahasa ringkasnya, Quran hadis dengan pemahaman yang benar. Mereka kokoh di atasnya. Jadi tidak memberikan bahaya kepada mereka, penyelisihan, peremehan. Mereka tetap nampak di atas kebenaran. Ini golongan yang akan ditolong. Saudara yang saya hormati, Muslim yang mengikuti agama Islam yang benar, kemudian kokoh di atasnya. Kemudian yang kedua, dibawakan hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum wala tazalu ta'ifatu min ummati mansurun la yadurruhum man hadalahum hatta taqumas saah." Kata Nabi SAW, kalau penduduk Syam sudah rusak. Syam itu ya, kalau sekarang Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Kalau penduduk Syam sudah rusak, nggak ada kebaikan bagi kalian. Nggak ada kebaikan pada tengah kalian. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka ditolong. Tidak memberikan madarat kepada mereka orang yang menghinakan mereka sampai tegaknya hari kiamat. Jamaah yang saya hormati, siapa satu kelompok tadi? Poin pertama sudah diterangkan. Poin pertama sudah diterangkan. Muslim yang mengikuti agama Islam yang benar, kemudian mereka kokoh.
walaupun rintangan, walaupun permusuhan, walaupun hinaan, cacian, mereka tidak goyah. Itu kelak yang akan mendapatkan pertolongan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dibawakan ucapan Abdullah ibn Mubarak. Yang ini lebih rinci lagi. Siapa sih kelompok yang akan ditolong itu? Hum indi ashabul hadis. Mereka di sisiku ashabul hadis. Ashabul hadis itu orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis. Orang-orang yang memperhatikan hadis. Riwayatan wa diroyatan. Siapa mereka? Kalau bukan ashabul hadis yang nampak di atas kebenaran, nggak mungkin. Karena ashabul hadis itu menjaga agama yang sahih. Menjaga kesahihan riwayat terus dijaga. Pemahamannya terus dijaga. Kata Abdullah ibn Mubarak, hum indi ashabul hadis. Karenanya kalau seorang pengen masuk golongan yang ditolong, itu berarti gabung dengan ashabul hadis. Poin yang ketiga, ucapan Abdullah ibn Mubarak. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari. Kemudian berkata Ali ibn al-Madini. Hum ashabul hadis. Sama. Imam Al-Bukhari membawakan ucapan Ali ibn al-Madini. Mereka itu ashabul hadis. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, Imam Ahmad ibn Hanbal. Siapa golongan yang ditolong itu? In lam takun hadihi ta'ifatul mansurah ashabal hadis fala adri manhum. Kata Imam Ahmad, jika bukan kelompok yang ditolong ini ashabul hadis, saya nggak tahu siapa mereka. Saya tidak mengetahui siapa mereka. Coba orang muslim yang berpegang dengan agama Islam yang sahih. Cek di masa sekarang. Kalau bukan ashabul hadis, persis kata Imam Ahmad, saya nggak tahu siapa mereka. Karena ashabul hadis itu ucapan, keyakinan, perbuatan, sikap, semuanya dicocokkan dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasul SAW lakukan. Makanya rinci lagi. Golongan yang ditolong itu kalau bukan ashabul hadis, kata Imam Ahmad, saya tidak tahu siapa mereka. Ini poin yang kelima. Kemudian poin yang keenam. Inna ahlul hadis hum bi hukmi ihtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaqu biha a'lamun nas qatibatan bi sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa akhlaqihi wa ghazwatihi wa ma yatasilu biha. Sesungguhnya ahlul hadis, kok tadi disebutkan golongan yang ditolong itu ahlul hadis. Ahlul hadis, mereka dengan hukum kekhususan mereka, hadis, ya, itu mempelajari sunnah, semangat mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang berkaitan dengannya, manusia yang paling tahu. Jadi mempelajari sunnah dan apa yang berkaitan dengannya. Makanya ahlul hadis itu manusia paling tahu tentang semua sunnah Nabi, petunjuknya, akhlaknya, perangnya, dan apa yang berkaitan dengan syariat. Itu paling mengetahui. Ini mereka adalah jamaah hormati, itu mereka keistimewaan ahlul hadis. Ya, lah kalau sudah namanya ahlul hadis, akidah dari hadis. Kalau hadis masuk, nggak mungkin ayat ditinggalkan. Nggak mungkin ayat ditinggalkan. Demikian pula dalam masalah misalkan itu akhlak, sejarah perjalanan, bagaimana peperangan Rasul SAW, mereka paling paham. Menguatkan kepada kita, kalau seseorang pengen masuk kelompok yang ditolong, itu senantiasa mengikuti jalannya ahlul hadis. Ini poin yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dibawakan ucapan Imam Syafi'i, yuhatibul imama Ahmad, ketika berbincang dengan Imam Ahmad.
Apa kata Imam Syafi'i? Antum a'lamu bil hadisi minni. Fa idza ja'akumul hadisu sahihan. Nih. Fa'alimuni bihi hatta adhaba ilaihi. Sa'wa'un kana hijazian au kufian au basriyan. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kamu lebih tahu tentang hadis dariku. Lebih tahu tentang hadis dariku. Apabila datang kepada kalian hadis yang sahih, maka beritahukan kepadaku sampai aku berpendapat kepadanya. Baik hadis itu Hijazi, dari Hijaz, ataupun dari Kufah, ataupun dari Basrah. Ataupun dari Basrah. Imam Syafi'i saja begitu itu. Tapi sayangnya di masa sekarang orang-orang yang bernisbat kepada Syafi'i, kepada Imam Syafi'i, tidak seperti apa yang diakidahkan oleh Imam Syafi'i. Sekarang hadis saja kadang ditolak dengan ucapan gurunya, dengan ucapan kiainya. Padahal golongan yang selamat itu ahlul hadis. Golongan yang ditolong itu ahlul hadis. Kita tidak mendakwa misalkan kami pasti yang selamat, kami pasti yang ditolong. Enggak. Kemarin sudah disampaikan, berupaya untuk menjadi ahlul hadis. Untuk menjadi ahlul hadis. Kemudian di pembahasan yang ketujuh ini, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, fa ahlul hadis hasaranallahu ma'ahu la yata'assabuna liqauli syahsin muayyanin mahma ala wasama hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sekarang salah satu ciri ahlul hadis. Ahlul hadis itu semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Hasaranallahu ma'ahu. Tidak pernah ta'assub fanatik kepada ucapan seseorang walaupun tinggi kedudukannya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ahli hadis yang difanatiki cuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan siapapun itu bisa diterima, bisa ditolak. Ini ciri. Coba kita berupaya menerapkan, ya sudahlah. Saya nggak ta'assub dengan orang per orang. Saya hanya ta'assub dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ada hadis Nabi, itu yang saya pegangi. Dengan catatan sahih riwayat, sahih diroyah. Pemahamannya benar, hadisnya sahih, ya, riwayatnya sahih. Bihilafi ghairihim, berbeda dengan selain mereka. Mimman la yantami ila ahlil hadis, ila ahlil hadis wal amali fihi. Berbeda dengan selain mereka yang tidak, jamaah hormati, bersandar kepada ahlul hadis, tidak mengamalkan hadis. Fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim wa qad nuhu an dzalika. Mereka fanatiknya kepada ucapan pemimpin-pemimpin mereka, dan itu dilarang. Dan itu dilarang. Cek aja di negeri kita. Kalau selain ahli hadis, selain ahlul hadis, itu sudah kuatannya sapi ya mati urip ya, pokoknya kalau itu pendapat ya Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i saja gundeli sak mati ini. Sama kalau di Solo misalkan seseorang bersandar kepada kelompok, golonganmu apa? Ya, itu sudah sak mati jek jumblek, itu yang difanatiki. Walaupun disampaikan, tapi ini ada hadis sahih itu, mereka tetap kalahkan hadis sahih. Bahkan saya pernah cerita, ada seseorang gurunya punya pendapat menyelisih hadis sahih. Ya kita kan harus baik sangka, guru kita ini kan mondoke luwih suwe. Iya, kemudian hafalan hadisnya luas, bukunya akeh. Lah mbok kira pendapat kita yang menyelisih gurumu itu nurut aku dhewe gitu. Kalau nurut kita sendiri, mungkin kamu anggap lancang, mungkin. Lah pendapat yang kita sampaikan yang berbeda dengan gurumu itu juga pendapat ulama yang terkadang keulamaannya
lebih terakui. Tapi orang kalau sudah taklid, sudah fanatik kepada gurunya, wes pokoknya. Sampai permisalan yang pernah kita kasih contoh, kalau kiai dulu itu, kalau keluar dari bokong pitik itu bulat, putih, atos, jimuan. Nanti mbok rajangke brambang, ya, mbok koki lombok, mbok ceplok dadi lawuh. Tapi kalau yang keluar itu misalkan ireng, blenyek, anget, ambune ora enak, wah itu jangan kamu makan, jangan kamu ambil itu. Tapi kalau orang fanatik enggak. Pokoknya sing metu saka bokong pitik itu jimuan katanya. Loh ini aneh Mas, mambu blenyek itu, anget itu. Tak dilat pahit, dijilat mananya. Apa kata dia? Lah justru yang kayak gitu itu yang berkhasiat katanya. Itu namanya orang yang dungu. Saudara yang saya hormati, selain ahlul hadis itu fanatik kepada ucapan pemimpin mereka. Dan itu dilarang. Kama yata'assabu ahlul hadis li aqwali nabiyihim. Sebagaimana fanatiknya ahlul hadis kepada ucapan nabi mereka. Kan kalau ahlul hadis, ana hadis ya sakarepmu. Mau yang hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Fala ajaba an yakuna ahlul hadis hum at-taifatul mansurah wal firqatun najiyah. Maka tidak heran kalau ahlul hadis mereka lah kelompok yang ditolong, kelompok yang selamat. Gamblang sekali. Poin yang ketujuh setelah dibawakan ucapan Imam Syafi'i. Poin yang ke-8 dibawakan ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis. Kemuliaan Ashabul Hadis. Walau anna sahibar ra'yi sughila bima yanfa'uhu minal ulum wa talaba sunana rasuli rabbil alamin lawajada ma yughnihi an siwahu. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau sekiranya ahlur ra'yi itu akal tok itu loh. Beragama tapi patokannya akal. Padahal kalau ashabul hadis membawakan ucapan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi." Kalau agama itu patokannya akal, bawah khuf lebih layak diusap dibandingkan dengan atasnya. Lebih layak diusap dibandingkan dengan atasnya. Karena kalau orang pakai khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kita wudhu sempurna, pakai khuf. Nanti kalau batal, khufnya boleh nggak dilepas. Cukup bagian atasnya diusap. Padahal kalau khuf dipakai jalan, yang kotor mana? Bawah. Tapi kenapa kalau yang diusap atasnya? Itulah agama dengan dalil. Kalau dengan logika, ngisore masih diusap. Tapi agama itu bukan dengan akal. Agama bukan dengan akal. Kalau bahasa kiai-kiai kita dulu, kalau agama patokannya akal, kamu ngentut itu langsung lebu kamar mandi, cebok sik. Lah ngopo dadak wawi ngentut? Kalau ngentut apa butuh cebok? Enggak butuh, tapi kalau ngentut kemudian seret katutan gitu lah. Lah itu namanya bukan ngentut, ya. Itu bukan ngentut. Nah kalau seperti itu bersihkan. Ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau ahlu ra'yi itu sibuk dengan apa yang bermanfaat dari ilmu, mencari sunnah Rasul, sungguh mereka akan dapatkan sesuatu yang mencukupkan mereka dari selainnya. Kita ngaji sunnah itu, wah Masya Allah, marem. Kadang ada orang membawakan misalkan sesuatu, Mbak ini rano hadisnya, Mbak ini tidak ada hadisnya. Tadi itu ada orang doa, doanya Allahumma yasir walatu asir. Ya Allah mudah jangan persulit. Kemudian dikasih komentar, doa ini bagus sekali kalau orang punya masalah baca ini. Saya tanya, apa nak hadisnya? Nggak ada. Kalau kamu katakan yang terbaik, cukuplah dalam hadis. Apa dalam hadis? Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadis ini sebagian ulama menguatkan. Lah ini cukup.
Iya. Saudara yang saya hormati, kalau orang itu belajar tentang sunnah Rasul mencukupi, marem. Karena Islam itu ya Quran dan hadis. Quran dan hadis. Islam ya Quran hadis. Ini walau ta'ala alam, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian kata beliau, li'anal hadisa yastamilu ala ma'rifati usuli tauhidi. Karena hadis itu mencakupi pengetahuan pokok tauhid. Apa perkara yang penting dari perkara agama? Tauhid. Di hadis tercakupi pokok tauhid. Wa bayanu ma jaa'a min wujuhil wa'di wal wa'id. Kemudian penjelasan tentang apa yang berkaitan dengan sisi janji dan ancaman. Sudah cukup itu? Janji dan ancaman ada dalam hadis. Ya, makanya kalau orang nggak belajar hadis, akhirnya cuma ayat ancaman. Jadilah dia khawarij. Ayat tentang janji, jadilah dia murji'ah. Murji'ah. Demikian pula sifati Rabbil Alamin, sifat tentang Allah. Demikian pula wal ihbari an sifatil jannati wan nar, sifat tentang jannah dan neraka. Sifat tentang jannah dan neraka. Demikian pula wa ma a'adallahu fiha lil muttaqin wal fujjar. Apa yang Allah sediakan padanya bagi orang yang takwa dan orang yang fajir. Diterangkan. Orang takwa uiddat lil muttaqin. Itu sudah diterangkan. Wa ma khalaqallahu fil aradina was samawat, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Semuanya sudah gamblang. Lah kurang apa coba? Kalau orang sibuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, mempelajari sunnah Rasul, cukup dalam beragama. Ya, yughnihi an siwahu, kamu marem puas, ada hasilnya. Orang kalau belajar selain itu, wah, kadang buang waktu, buang tenaga, habis biaya, hasilnya nggak jelas. Hasilnya tidak jelas. Demikian pula wa fil hadisi qasasul anbiya wa ahbaruz zuhad wal auliya. Dalam hadis itu ada kisah para nabi, kabar orang-orang yang zuhud, para wali. Kita bisa menteladani. Oh, seperti ini akhlak para nabi. Seperti ini akhlak para zuhad. Seperti ini akhlak para wali. Wal mawaidul bulgha. Demikian pula nasihat-nasihat yang puncak. Jadi pengajaran-pengajaran yang puncak itu sudah ada. Wa kalamul fuqaha, ucapan para fuqaha, wa khutabur rasul, wa mu'jizatuhu, khutbah Rasul, mukjizat-mukjizatnya. Sudah ada dalam hadis. Wa fihi tafsirul Qur'anil azim, tafsir Quran yang agung. Dalam hadis. Sampai ayat ditafsirkan dengan ayat. Dari mana kita tahu ayat ini tafsirnya dalam ayat ini? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini masya Allah luar biasa. Wa ma fihi minan nabai wa dzikril hakim, apa yang di dalamnya dari kabar dan peringatan dari zat yang maha bijaksana. Wa aqawili sahabati fil ahkamil mahfudati anhum, dan ucapan para sahabat dan hukum-hukum yang terjaga tentang mereka. Qad ja'alallahu ahlal hadis arkanas syariati. Sungguh Allah jadikan hadis itu sebagai penopang syariat. Penopang syariat. Demikian pula wahadama bihim kula bid'atin syani'ah. Allah hancurkan dengan ahlul hadis semua bid'ah yang jelek. Kayak besok perayaan tahun baru. Itu kalau orang yang awam, sayangnya apa meneh mambu-mambu Islam. Itu wah, kayak kapan itu ada masjid tahun yang kemarin itu malam tahun baru itu lek-lekan yang masjid bakar-bakaran. Lah itu gimana cara membantahnya? Cukup bantah dengan hadis Rasul SAW. Nabi melarang. Perayaan orang kafir kita ambil, nggak boleh. Tidak diperbolehkan.
Kayak kemarin misalkan Natalan, selamat Natal ya. Gimana cara membantahnya? Apalagi di negeri kita ono profesor Syiah, tapi dianggap sebagai ahli tafsir. Ternyata ora apa-apa ucapan selamat Natal. Gimana cara membantahnya? Bantahnya dari hadis Nabi SAW. Nabi pernah ucapkan, wong musyrik, selamat ya perayaan kalian. Apa begitu? Saudara yang saya hormati, hadama bim kula bid'atin syani'ah. Fahum amana Allah fi khaliqatihi. Mereka itu kepercayaan Allah dalam makhluknya. Wal wasithah bainan nabi wa umatihi. Perantara antara nabi dan umatnya. Kita itu ilmu, kalau tidak lewat ahlul hadis, dari mana kita dapat? Nabi ajarkan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terus. Sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in ajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in diajarkan kepada ulama ahlul hadis sampai di masa sekarang. Ini jasa mereka. Wal mujtahiduna fi hifdi mutunihi. Mereka bersungguh-sungguh menghafal matannya. Coba, hadis Nabi itu berapa ribu itu? Kalau alusuna, Quran dihafal, hadis dihafal kok. Sahih Bukhari dihafal, Sahih Muslim dihafal. Kapan itu ada orang syukuran, ngopo syukuran mas? Alhamdulillah, wis rampung Bulughul Maram. Bulughul Maram apal rampung dihafal itu? Iya. Mulai lagi Riyadhus Shalihin. Wah, masya Allah. Jadi matanya mereka hafal. Itu hanya alusunah. Anwaruhum zahirah. Cahaya-cahaya mereka itu bersinar. Fadailuhum sa'irah. Kemudian keutamaan mereka itu terus berjalan. Kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarju ilaihi. Setiap kelompok yang mereka mengikuti hawa nafsu itu akan kembali kepadanya. Wa tastahsinu ra'ya, yang menganggap baik pendapat yang dia mengitari atasnya, itu selain ahlul hadis kembalinya kepadanya. Tapi kalau ahlul hadis, kitab uddatuhum, sunnah hujjatuhum, rasul fi'atuhum, ilaihi nisbatuhum. Al-Quran bekal mereka, hadis hujah mereka, rasul itu golongan mereka, kepadanya mereka itu bernisbat. La yaltafituna ilal ara. Mereka tidak menoleh kepada akal. Ya, man kabadahum qasamahullahu. Maka siapa yang menyakiti mereka, maka Allah akan membinasakan mereka. Coba-coba menyakiti al hadis, itu Allah akan membinasakan mereka. Wa man adahum khadalahullah. Siapa yang memusuhi mereka, Allah akan hinakan mereka. Panjang lebar penjelasan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ya, maka kewajiban kita, saudara yang hormati, kalau sudah tahu manhum ta'ifah mansurah, manhum firqatun najiyah, oh tribane ahlul hadis, semangat untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Ya, termasuk kita hampir kajian-kajian itu kembalinya kepada Quran, kepada hadis. Oh, ini ayat tafsirnya seperti ini, hadis penjelasannya seperti ini. Allahumma ja'alna min ahlil hadis warzuqnal amala bihi wa mahabbata ahlihi wa munasaratal amilina bihi. Semoga Allah menjadikan kita itu dari golongan ahlul hadis. Kemudian berikan rizki kepada kita mengamalkan hadis, mencintai ahlul hadis, kemudian menolong orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi SAW. Allahumma amin. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi kalau itu karena itu masih berkaitan dengan tahun baru, kajian akbar menyambut tahun baru misalkan. Karena seperti itu nanti tidak diperbolehkan. Tapi kalau bukan karena itu misalkan tanggal 1 kita hari Kamis kan libur. So tanggal 1
ngopo renang misalkan, karena kebetulan waktu itu libur, itu beda, itu berbeda. Tapi kalau masih ada hubungan karena, kan ada orang misalkan sok malam kemis anu ya lelean di masjid, wis nanti arangnya tak golek ke, nanti jagungnya tak golek ke, ya sosisnya dibakar nanti tak siap ke, ya itu karena itu terlarang, walaupun tidak ikut-ikutan misalkan wah teriak-teriak ya kemudian ya, tapi kalau masih berhubungan dengan itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya karena apa, jamaah hormati, kebetulan saja, kebetulan itu kayak sebenarnya hari raya Pekanan, hari Ahad itu kan hari raya mereka. Kita kaum muslimin hari Jumat. Hari raya Pekanan itu hari, kalau dulu malah Kemis. Jadi Kemis itu akhir pekan. Nanti Jumatnya libur. Lah kalau hanya sekedar misalnya wah minggu price, ya wis lah. Misalnya dolan-dolan itu bukan karena ikut perayaan mereka, bukan. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Cukup? Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.